Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alna yang gak jawab Allah berarti budak. Ya Rabbana bin Nabi isfa'lana yawmal qiyamah. Ya Rasulullah semuanya, ya Allahu Akbar. Amma ba'du. Hadratal mukarramin ila syekhina al-kiram wal mukhtaram, para alim ulama, para kiai, para hujjaj, wabil khusus ila habibina al-muhtaramin, para habaib yang sangat-sangat Abi muliakan. Juga tak ketinggalan kepada para kesepuhan-kesepuhan daripada masyarakat Bandar Lampung yang masih bisa sempat hadir di tengah-tengah kita, yang mana mungkin Abi tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Fa insyaallah semoga tidak mengurangi rasa hormat Abi. Sebelumnya dari awal sampai akhir Abi mohon hampura lahir dan batin.
Juga tak ketinggalan kepada aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus kepada marinir, khususnya Kakanda Taufik, Dadang Suwasa Putra beserta teman-teman sebagai aparat pecinta ulama dan habaib. Amin. Ini namanya aparat-aparat ahli surga. Lah iyalah, apalah artinya kita jadi aparat kalau bukan karena Allah? Apalah artinya kita jadi aparat kalau bukan untuk Allah? Begitupun dalam menjalankan tugas negara, kalau tidak dilandasi lillahi ta'ala mubasyir, basir, gak musyrik juga bagus. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, sebesar dan sekecil apapun wajib lillahi ta'ala. Baiknya lillahi ta'ala, salahnya astagfirullah. Dan tak ketinggalan kepada Syekhinal Kiram sebagai pengasuh majelis maulid atau manaqib daripada Darul Ibtida, Kakanda Kiai Haji Khairul Anam beserta teman-teman dan seluruh santrinya dan jamaahnya yang sangat-sangat abi muliakan dan sangat abi cintai. Tak ketinggalan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, lanang, wadon, cilik, gede, tua, enom, teot, ompong, wis pokoknya masekabeh yang berada di tempat ini, insyaallah ainul yakin alal haq bi husnidzan bi syafaatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semuanya ahli surga. Amin. Kenapa dikatakan ahli surga? Segitu yakinnya Kak Abi, saya yakin. Kenapa? Sebab setiap buah pasti ada bunganya, walaupun tidak setiap bunga menjadi buah. Dan ini insyaallah dilalatus saniyah minal ula. Duduknya saudara di tempat pengajian majelis zikir itu adalah dalil-dalil bahwa saudara adalah penduduk surga. Pertama, maning taqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyahtua. Barang siapa yang mau datang ke majelis zikir, ke tempat pengajian, maka sebelum mengangkat kakinya itu dosanya sudah dilebur semua oleh Allah. Itu pertama, kita hitung bersama. Setelah saudara duduk di tempat majelis zikir, lalu saudara melihat para habaib, para alim ulama, melihatnya saudara kepada para kiai, itu adalah pelebur dosa. Dua, ini alal haq, Rasulullah mengatakan man ahabbal ulama faqad ahabban nabi, man akramal ulama faqad akramal anbiya. Barang siapa yang cinta kiai, cinta ulama, maka itu cinta Rasulullah dan memuliakan Rasulullah. Barang siapa yang memuliakan ulama, sama memuliakan Rasulullah. Dan barang siapa yang memuliakan Rasulullah, maka memuliakan Allah. Wa man akramallah dakhalal jannah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, wajib masuk surganya. Halo. Makanya awas, dimana ada pengajian datang. Ya, tadi udah berapa? Dua. Yang ketiga, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairum min ibadatis sittin. Duduknya saudara di tempat pengajian 1 jam lamanya itu mendapatkan pahala seperti kita beribadah 60 tahun. Monyong-monyong ganjaran. Padahal kita cuma duduk doang, betul. Dikasih minum, dikasih aqua, dikasih makan, dihormati, tidak pegang kitab, tidak pegang pulpen, cuman duduk. Tapi ainul yakin halal hak, subhanallah, saudara pulang dari sini bersih dari dosa, memikul pahala. Perlu
Perlu diketahui di mana ada majlis dzikir atau majlis manaqib, majlis pengajian, itu namanya kebun surga. Maka sudah tentu yang mengisi majlis-majlis dzikir adalah penduduk-penduduk surga. Pengajian adalah panggilan iman, dan yang datang ke pengajian tentunya hanyalah orang-orang yang beriman. Lamun wong laki imani mekomoh udah diundang, disurati, digembar-gembar bakal teko. Apalagi dia mau datang dengan kesadarannya bahwa pengajian adalah kewajiban iman, kewajiban umat Islam. Karena tidak ada iman, jadi tidak ada panggilan, tidak ada kecintaan ulama. Justru sebaliknya, yang ada membenci ulama, merintangi ulama, bahkan jadi virus-virus ulama yang disebut namanya adalah Abu Jahal Milenium. Di antaranya Abu Jahal Milenium adalah yang menentang peringatan Mauludun Nabi, yang menentang peringatan Isra wal Mi'raj, yang menentang Mahal, yang menentang manaqib. Mereka adalah Abu Jahal Milenium. Subhanallah. Makanya Abi bangga, subhanallah, berapa kali Abi diundang di Lampung, diundang lagi, ya Allah. Allah masih menakdirkan Abi bisa berjumpa kembali. Semoga silaturahminya ila yaumil qiyamah. Amin. Bisyafaatin Nabi wa bid'awati hadil habaib. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat umat Rasulullah, perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Beliau adalah kunci surga. Maka barang siapa yang pengen masuk surga, surga itu ada pintunya. Kalau ada pintunya tentu ada kuncinya, dan saudara harus punya kunci surga. Kunci surganya adalah Rasulullah. Bagaimana agar kita mendapatkan kunci surga dari Rasulullah? Maka sallu ala Nabi, perbanyak baca salawat sallallahu. Subhanallah. Bahkan malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man salaika asra marwatan ana asjudullah ma arfa'u ra'si hatta yaghfira lahu wa dhunubah. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, aku berjanji barang siapa yang membaca salawat kepadamu, aku akan bersujud kepada Allah, dan hamba tidak akan pernah mengangkat kepala ini sebelum mereka ahli salawat dibersihkan dari seluruh dosanya. Amin. Lalu malaikat Ijrail, tahu malaikat Ijrail? Siapa malaikat Ijrail? Tahu nggak? Pengen tahu? Gampang, nanti sabar. Nanti juga semua pasti kenalan ya. Tinggal tunggu waktunya saja. Malaikat Ijrail, beliau adalah malaikat yang menjandakan istri saudara. Malaikat Ijrail adalah malaikat yang mendudakan suami ibu-ibu. Malaikat Ijrail adalah malaikat yang meyatimkan anak saudara. Malaikat Ijrail adalah malaikat yang mengosongkan rumah saudara. Malaikat Ijrail adalah malaikat yang meramaikan kuburan Badar Lampung. Beliau berjanji, ya Rasulullah, man salla alaika ana akhudha biyadayk ana a'udhu ruhahu kama a'udhu ruhal anbiya. Ya Rasulullah, barang siapa yang membaca salawat kepadamu, maka ketika hamba diutus Allah untuk mencabut rohnya, maka hamba akan mencabut rohnya ahli salawat dengan pelan-pelan, seperti hamba mencabut rohnya
Nabi, sehingga masyarakat Bandar Lampung sekaratnya gampang, matinya husnul khotimah hanya dengan satu nafas, bagaikan mencabut rambut saking adonan. Begitu mati, la ilaha illallah. Mati dengan husnul khatimah. Amin. Amin ya robbal. Itulah harapan pamungkas umat Islam, dari Nabi sampai orang bodoh yang merasa Islam satu tujuan mati adalah husnul khatimah. Subhanallah. Jibril, Mikail seharusnya ya. Terus Israfil, Ijrail. Malaikat Ijrail pun berjanji, Jibril, Mikail, Israfil, kalau nggak salah malaikat Israfil. Ya Rasulullah, man salah alaika ana akhudhu biyadi wa amruhu ala sirat kalaban kirul khatif. Kata malaikat Israfil la'ala sawab, berjanji kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, barang siapa yang membaca salawat kepadamu, aku berjanji kelak ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim, hamba akan membawa tangannya jere wong serang tak cincing tangannya, tak melewati jembatan Siratal Mustaqim, hingga mereka melewati jembatan Siratal Mustaqim bagaikan kilat menyambar siapa akan swarga. Amin ya robbal. Itulah kelebihan fadail janji-janji ahli sholawat. Makanya perbanyak baca sholawat, insya Allah berkah dunia akhirat. Amin ya robbal. Langsung kepada tema. Ini temanya marhaba ya syahr Ramadan. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan baginya masuk surga. Hadisnya sahih. Saudara, bapak, ibu senang dengan datangnya Ramadan, nanti senang. Berarti saudara insya Allah ahli surga. Beda dengan ahli neraka yang munafik, belum datang Ramadan itu udah palang kepala, panas perasaan, karena dia nggak pernah puasa. Wong relok puasa ingat Ramadan pun mubang. Ramadan dua deg-deg. Beda dengan ahli surga, ketika datang Ramadan, belum datang Ramadan, mau Ramadan, Ramadan. Subhanallah, subhanallah. Sebelum dilanjut, Abi ingin memulai cerita tentang anak durhaka, karena sekarang sudah menjadi ciri-ciri kiamat di dunia ini, sudah menjamur yang disebut anak durhaka. Ciri-ciri kiamat yang pertama adalah anak zaman siki wis pade ngelawan ning wong tua. Betul. Yang kedua, ciri-ciri kiamat zaman sekarang, wong tua zaman siki wis pade digawe budak karo anake. Betul. Lain dia kemenak-enakan karo rabine. Wong tuane kon mong-mong putune. Kayak enak-enakan nyantai megawi karo rabine. Wong tuane kon ngepel, kon ngeliwet, kon ngumbah, kon nonggoni umai. Memperbudak orang tua. Subhan. Dan ironisnya yang lebih fatal lagi zaman sekarang, lagi cilik mau digondol-gondol, betul? Tekang dilahirakan barang wis gede dadi uangnya, giliran orang tuanya sudah sisa segalanya, tenaganya sisa bekas ngurusi anaknya, hartanya sisa bekas ngemodalin anaknya, hidupnya juga sisa bekas ngurusin anak, tenaganya juga sisa, tekang peot melitak, ya kan? Sampai pada kempot-kempot kudu lengkung. Sampai wajah kuatnya. Itu kan sisa bekas disedotian. Berapa tahun saudara wong lanang pirang tahun sering nyedot susu ibu, ha? Aja cekak-cekek.
2 tahun kalian menghisap darah ibu, subhanallah wa bihamdi. Betapa durhakanya, bahkan subhanallah wa bihamdihi. Seperti apapun amal ibadah seorang anak, senajan kayu wali, rajin salate, rajin ngaji nih, rajin lunga haji nih, lamun ora oleh ridho wong tua, haram masuk surganya. Bener Bu ya, alhamdulillah. Kadang Abi sempat berpikir sedih, kebanyakan sekarang laki-laki itu pada takut istri. Betul. Kok gedingin rongokakan. Wake wong lanang padu gede ning rabi sampai arep nyai pecis bening ibune wawaran ning rabi. Coba nang di arep nyai ibu. Lah wong wadon kan gampang mancing gati metune. Arep nyai wong tuh ya kalau ada laki-laki seperti itu arane wong lanang goblok. Tidak berhak seorang suami pamit izin kepada seorang istri. Seorang raja pamit terhadap pelayan dan budaknya. Tidak ada hukum dan undang-undangnya saudara. Kecuali wong wadon. Lamun wong wadon ngetandeni arep nyai wong tua, arep apa tak wajib izin ning lalaki mah arep nyai wong tua ini mah aja izin ning rabi ke goblok. Singaran wong wadon mau ketemu gede, orang nyosoni, orang ngandung, orang ngelairakan, orang nyewoki, waru gede nih, waru enaki. Jadi kalau mau ngebela, lebih ngebela orang tua daripada anak rabi. Gimana rabi? Bisa sembarang dari mulai kecil digondol-gondol ya dalam rahim seorang ibu sampai dilahirkan, sampai gede-gede dinikahkan. Ketika sudah dinikahkan, lu ngekerab rabi ini pelan orang muncul. Dagang wong tua ini gering orang keweruan. Bahkan sampai orang tua yang meninggal dunia pun tidak ketahuan. Subhanallah. Paling lebaran dimuncul. Untuk. Assalamualaikum. Jadi ini kan Waalaikumsalam. Gusti bocah gesirane udah masuk lah iku ya si anak bukannya menanyakan bagaimana keadaan kabar ibunya, tetapi apa yang ditanyakan saudara. Datang begitu menyapa orang tuanya, Bu, sawah sini ngelorkan nasi. Kan goblok. Lebih mencintai kepada anak istrinya, buta terhadap orang tuanya yang penuh pengorbanan sehidup semati. Subhanallah. Coba bayangkan saudara, berapa tahun kita mendolimi ibu. Halo anna jannata tahta tanil ummahat. Ibu-ibu bolot. Kalau Abi baca hadis, baca Quran, sabut Allahu Akbar, ini lebih dari 41. Kalau semua malam ini di Bandar Lampung manggil Allah, berzikir semua, insya Allah aras akan bergoyang malam ini di Bandar Lampung, akan hujan barokah bertabur rahmat. Mau ngomong bang. Ini laki-laki khususnya, ingatlah kalian semua bahwa surgamu itu berada di dalam genggaman ibumu. Sire kabeh manjing swarga lan orane keprimen ibu. Lamun ibu ridho, maka Allah ridho. Kalau Allah ridho, maka kamu berhak memasuki surganya. Amin. Tapi
Tapi kalau ibu marah, maka Allah murka. Kalau Allah murka, maka kalian wajib masuk neraka. Halo. Coba bayangkan, kenapa sampai punten ya para kiai, para alim ulama, betapa terhormat dan mulianya seorang wanita di hadapan Allah. Sampai-sampai seorang wanita diberikan penghargaan oleh Allah. Surganya laki-laki itu berada di wanita. Bayangkan saudara. Gak usah mentang-mentang jadi kiai, jadi ustadz, jadi abu ya. Tetap aja walaupun jadi kiai, jadi ustadz, jadi abu ya, santrinya banyak, kalau nggak dapat ridho ibu mah nggak akan masuk surga. Hai manusia, kasus hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Danang dilawan. Ini perlu tahu saudara. Apa tadi? Hormati ibumu, awas darah dagingmu itu adalah dari air, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita milik ibu. Makanya kalau ibu, bapak memakan harta anak atau mengambil harta anak, menjual harta anak, mobilnya, rumahnya, sawahnya tanpa permisi kepada anak, halal bagi ibumu. Halal, walaupun mencuri tanpa permisi anak, halal. Apalagi sawahnya, kamunya juga punya ibu. Beda dengan harta orang tua. Anak kepada orang tua beda. Apalagi ngejual sawah tanpa permisi orang tua, mencuri hartanya, mobilnya, rumahnya, apalagi jutaan rupiah, 1.000 rupiah yang belum orang tua kita hibahkan kepada kita. Umpama saudara nyopet di kantong bapak atau ibu 1.000 rupiah saja tanpa permisi seorang ibu dan ayah, haram. Kalau banyak anak durhaka yang memaksakan orang tuanya untuk menjual hartanya, bahkan mencuri tanpa permisi orang tuanya, mentang-mentang adalah punya orang tuanya. Coba. Awas, orang tua hormati, muliakan kalau pengen masuk surga. Kalau pengen saudara merasakan kebahagiaan dunia akhirat, di dunia bagaikan surga, usahanya lancar, barokah, hidupnya sukses, matinya masuk surga. Hormati ibumu, muliakan ibumu, ratukan ibumu, putrikan ibumu. Ini perlu dipelajari saudara. Kalau kita buta, kenapa kita harus hormat kepada orang tua? Pertama, kita ini sudah tahunan mendolimi seorang ibu, apalagi sudah lahir ke dunia masih setitis air, masih mani pun kita sudah mendolimi orang tua loh. Ketika seorang ibu diisi dengan mani anak kita sehari, 2 hari, sebulan, ngidam, itu udah disiksa loh oleh kita. Siang malam gak enak makan, gak enak tidur, mabok, itu masih mani saja kita sudah mendolimi ibu. Ketika sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan.
disiksa oleh kita. Genak makan, genak tidur, duduk serba salah, tidur serba salah. Ya Allah, seorang ibu yang sedang mengandung kita umur 9 bulan, saudara, gak enak makan, gak enak tidur, hati penuh dengan kewas-wasan dan kerisauan. Sudah sakit setiap hari, mikirin ketika nanti melahirkan. Subhanallah, uang meteng sangang bulan kan turu kan gratis. Miring salah, ngeluma salah, komo ngedako memutar dan meledok. Di dalam kitab Kabair diceritakan bahwa seorang ibu di saat melahirkan anaknya, jere jigibu apa teu enggih teu boten, jere wong wadon lamun ngelahiraken kan sewu lalare dadi siji je enggih teu Bu. Kok takon iku? Kok ora percaya mah? Gusti, antara urip lan mati enggih teu Bu. Subhanallah. Lamun nane ini kampung apa namanya saudara? Hah? Bulak-balik. Kampung Bulak-balik. Benar, benar. Kampung Bulak-balik. Hah? Bulak-balik. Oh, bulak. Sumur ngerungu kampung Bulak-balik. Andai kata di kampung Bulak-balik ya, ada orang yang sedang melahirkan, sok silakan. Seuma was-was kabeh, seuma gelisah kabeh. Wong wadon nglairakan belar sewu lalare dadi siji, antara hidup dan mati, darah ditumpahkan, tenaga dikorbankan. Seorang ibu yang sedang melahirkan, saking sayangnya kepada seorang anak, sehingga andai kata seorang ibu disuruh memilih hidup dan mati anaknya, pasti seorang ibu lebih memilih hidup anaknya mati dirinya. Saking sayangin ning dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Punten saudara, boleh dibuktikan yang namanya orang tua kepada anak. Aku mana anaknya bener, anaknya salah, orang tua berarti belum baik. Iya kan Pak? Apalagi anaknya ganteng cantik, senajan anak hijaunya kayak Kodak gitu ya. Orang tua mga bagus-bagus baik. Sok lamun ngomong karo ngokaken ge elok nyanyi wong tuwa. Pati keng, pati keng, si ganteng, si kasep. Padahal anaknya mau puasa. Juara ireng. Tapi si ganteng mah si kasep. Saking sayangnya orang tua kepada si anak raja, si anak raja, padahal anak tukang becak. Saking sayangin ning anak, subhanallah. Di saat seorang ibu melahirkan, seumah was-was kabeh. Jadi ada duduk ini. Itu semuanya golongan cilik jemetuk. Itulah kuasa Allah subhanahu.
wa ta'ala. Habislah tenaga ibu, habislah darah ibu, bahkan kemaluan ibu pun sampai dijahit. Ini berbicara hak saudara, berbicara hak. Agar kita mikir sama orang tua. Orang tua aja kami nanti. Awas, nararati orang tua. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Awas nararati. Aduh ya Allah, kalau sampai seorang ibu mencetuskan kalimat yang tidak baik, silakanlah seorang anak. Murka ilahi karena murkanya, ridha ilahi karena ridhonya. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada ibumu. Pada bosmu, lebih patuhlah pada ibumu. Ya Allah, secinta apapun kita kepada anak istri, jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada ibu. Secinta apapun kita kepada anak istri, jangan sampai membutakan hati kita kepada ibu. Coba. Bu. Bu. Ibu pengen nanti kelak dimuliakan oleh anak-anak ibu. Pengen buatan? Pengen itu pendor. Jawabnya yang cetar dong. Pengen boten. Kalau ibu nanti kelak pengen dimuliakan dan dihormati ibu-ibu, dari sekarang tanamkan kebaikan. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ayo, apa sih, suami ibu diingatkan agar lebih hormat kepada ibunya. Suami ibu diingatkan agar lebih patuh, lebih sayang kepada ibunya daripada kita, daripada istri dan anaknya. Dimotivasi. Jangan sebaliknya. Wong nane laki ini khawatir nih ibu nih cerabi nih cemburu. Itu ada saudara istri yang seperti itu. Ceritanya ada seorang laki-laki yang lebih khidmat dan hormat kepada ibunya ketimbang anak dan istrinya. Rabi nih kurang ajar. Cemburu nih wong lanang. Rabi sama konon baru laku bingung. Wes dipecat. Karena menghalangi surga itu. Kalau ada seorang wanita yang melarang suaminya untuk menengok orang tuanya, khawatir sama orang tuanya, berarti istri saudara itu menghalangi saudara masuk surga. Ingat itu. Halo. Lanjut. Insya Allah Abi niatkan malam ini ceramahnya menaik kuat sampai jam 5:30. Kira-kira bapak ibu kuat sampai subuh kuat. Harap melatih. Sebelum dilanjut, alangkah baiknya kalau kita kumandangkan sholawat bersama. Setuju? Ya, coba Abi pengen tahu nih masyarakat Bulak-Balik nih. Itu kan Pak ya? Masyarakat Bulak-Balik. Masyarakat Bulak-Balik khususnya umumnya semua yang hadir di sini bisanya sholawatan apa? Manusia banyak yang tersesat.
kebanyakan manusia zaman sekarang yang berada di dalam benak pikirannya adalah picis pikir beras. Iya, ini udah umum saudara. Zaman sekarang itu udah umum. Sing nana ning otak uang picis pikir beras. Picis beras. Beras. Picis beras. Itu sing nana ning otak Mas. Jarang manusia zaman sekarang yang berpikir, ya Allah, di saat hamba mendekati ajal Engkau memanggil malaikat Israel untuk menghampiri hamba, ya Allah, kita besok sekarat gampang terjadi, ya Allah. Iman kula tetap kebohongan, ya Allah. Nanti kelak masuk pintu akhirat yang disebut kubur tanpa sanak saudara, ya Allah. Padahal tepetang kuburan kita, ya Allah. Jadi saat hamba ditanya oleh malaikat Mukarram akhir, ya Allah, bisa ngejawab ke orang, ya Allah. Laku. Sini nanda ning otak jangan segitu. Panganan de panganan. Besok mangan apa? Besok mangan karo sapa ya? Besok mangan sing sapa? Besok mangan sapa? Itu yang ada di benak pikiran manusia zaman sekarang. Subhanallah. Mereka hanyalah berlomba-lomba dengan segala urusan dunia. Begitulah mereka selamanya hingga sampai akhir hayatnya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jara Allah alhaakumut takasur wa maknahu wallahu a'lam bissawab. Alhaakumut takasur, wahai manusia kalian itu tertipu. Kata Allah alhaakumut takasur, kalian semua tertipu. Tidak semua oknum tentunya, bagi orang-orang yang munafik dan fasik, betul? Tertipu dengan dunia. Pergi pagi pulang sore, pagi numpuk sore ngitung. Ngabelaan beteng hiji sampai ente keburu sholat, ente keburu ngaji. Pergi pagi pulang sore, sobo numpuk sore ngitung. Endas digawe sikil digawe entas. Awan digawe bengi digawe awan. Guna kepanasan kudanan ngebelani pekaya. Sampai ora keburu manakib, ora keburu sholat, ora keburu ngaji. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian nyungsep ke dalam kubur. Ora kaburu salat, ora kaburu ngaji. Padahal adalah hal yang pasti, tiadalah yang ditunggu dalam kehidupan ini kecuali mati. Manusia itu siapapun orangnya, si kaya si miskin, pasti bakal mati. Kata Allah di dalam Al-Quran berfirman, adi ini ngaji kerihin ya, setuju buatan? Ngori dimin ngori ya, mau kan panas ngerung suara internasional. Awas siling kusir. Pengen lagu nih, lagu apa? Ya,
dengan lagu Haji Muammar ke Haji Humaidi. Haji Muammar senang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ganggu ini. Kurang apa-apa juga. Sabar. Kan tadi calling internasional tuh gaya dulu. Yang hari ya ceramah. Enggak, demi Allah Abi datang dari Banten ke Lampung ini ikhlas karena Allah. Orang ngarepaken amplop. Maaf udah doyan amplop. Ya iya kebina-bina tuh ditambah isinya. Dari Muhammad kan tolong. Ya Muhammad. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Waduh pegel lagi. Langsung di Suraya. Jare Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Sing aran manusia ora lanang ora wadon ora cilik ora gede ora sugih ora miskin ora waras ora gering ora di sawah ora di omah kabeh gala pasti bakal mati. Sing waras mati, sing gering mati, sing sugih mati, sing miskin mati, pejabat aparat kiai kiai tukang baso tukang shooting digini mati kabeh. Semua manusia pasti bakal mati. Operator kurangi batulannya. Betul. Dan yang perlu diketahui, wong mati ora kudu gering. Wah, akeh wong waras pada mati. Wong mati ora kudu kuru. Wah, akeh wong gendut-gendut pada modal. Wong mati ora kudu sugih, ora kudu miskin. Wah, akeh wong sugih pada mati. Wong mati ora kudu ning omah, wakeh ning sawah selandung galang modal. Wong mati ora kudu ning darat, ning pesawat ning awang-awang mati.
Kemarin terjadi kapal Sukhoi nabrak Gunung Salak, betul? Ceritanya pemerintah Indonesia beli kapal baru disebut kapal Sukhoi. Pada waktu itu sedang uji coba. Dan yang boleh mencoba kapal itu adalah direktur utama. Wong suki-suki sing berdasi kabeh ta. Wong gendut-gendut sing mancing ku. Wong pireng baru-baru kalah. Begitu pesawat diterbangkan, wush! Nabrak gunung, itu tidak ada yang tersisa satupun sekabeh modal. Itu bukti kebenaran Allah bahwa wong mati orang kudu kuru. Sini kapal kau gendut-gendut kan. Itu bukti kebenaran Allah bahwa wong mati orang kudu ning omah, ning kapal gak mati, wong mati orang kudu gering, wong waras pada mati, wong mati orang kudu miskin kau sing mancing kapal supaya wong sugih-sugih. Mati kabeh, lah kesisanya lah. Kalau dipikir-pikir siapa yang salah ya Pak ya? Ya pada waktu itu kejadian siapa yang salah? Sebenarnya kalau dipelajari, entah salah siapa. Pada waktu itu pilotnya adalah dari Jerman, dari luar negeri. Padahal tak kurang-kurangnya di Indonesia juga banyak yang profesional bawa pesawat. Tapi kenapa harus pakai orang luar negeri? Betul? Lah wong luar negeri kan orang lingkungan Indonesia. Bawa ning Indonesia kena salak segede gunung. Ya iyalah. Akhirnya nabrak salak. Subah. Lanjut. Ayo istighfar dulu bersama yuk. Astaghfirullah Rabb. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Ini tutup aku di bawah-bawah. Siap sampai subuh. Awas kalau Abi pulang ikut pulang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali sebelum Abi mengakhiri tausiah malam ini, ada Abi yang perlu sampaikan bahwa tidak ada amalan yang paling besar di dalam Islam. Besar pahalanya kalau dilakukan, besar dosanya kalau ditinggalkan. Apakah itu? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Ingat. Tolong Bapak Ibu pemuda, tolong jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Sebab as-sholatu rasul amal. Sholat adalah rajanya amal. Tidak ada siksaan yang paling berat di neraka kecuali siksaan tinggal sholat. Tidak ada dosa yang paling besar di dalam Islam kecuali dosa tinggal sholat. Bapak Ibu Saudara, uang ninggalakan sholat sewaktu iku dosane lebih gede daripada ngejinah wadon 100 uang. Meninggalkan sholat 1 waktu dosanya lebih besar daripada mateni uang 100 uang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya punten Pak Kiai, saya belum menemu atau belum sampai kali ya ada yang tinggal sholat dikutuk itu
itu belum nemu saya. Atau orang yang gak zakat dikutuk, itu belum nemu. Atau orang yang berzina itu dikutuk, itu pun belum nemu saya. Tetapi tarikus shalah mal'unun ila yaumil qiyamah, orang yang meninggalkan sholat itu dikutuk dan dilaknat sampai hari kiamat. Kalau manusia sudah dilaknat, apa bedanya manusia dengan setan? Halo, coba kita tengok sejarah setan. Bo, waru setan, waru setannya Pak. Lah, uang bulak balik mau waru setan. Pemuda, bapak, ibu, yuk kita tengok sejarah setan. Setan, kenapa setan dilaknat dan dikutuk oleh Allah semenjak itu sampai hari kiamat dan nanti akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya? Kenapa? Setan itu dilaknat dan dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat menjadi makhluk yang paling hina dan najis, makhluk yang paling terkutuk, bahkan makhluk menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Itu setan cuma gara-gara meninggalkan sujud satu kali. Ya Allah, bayangkan itu saudara, setan hanya gara-gara meninggalkan sujud satu kali harus dilaknat sampai hari kiamat. Lalu bagaimana kita sebagai manusia kalau sehari meninggalkan sholat? Enggak usah 5 waktu. Sholat subuh begini. Sholat subuh orang rakaat. Sujudin ada pilih serakaat roro. Berarti orang rakaat patang sujudan. Lah berarti lamun saudara tinggal sholat subuh, berarti dulur-dulur kan sedina urus sholat, urus sujud patang balen. Kalau namun sampai 5 hari, 5 waktu urus sholat, mas sedina urus sholat 5 waktu, itulah serakaat, berarti 30 berapa? 34 sujudan. Kalau setan saja meninggalkan sujud satu kali harus dilaknat sampai hari kiamat. Lalu bagaimana manusia yang meninggalkan sujud sehari 34 kali? Iku mendudu setan maning sotot. Bo, ojo tinggal sholat bu ya. Ya. Fasta'inu bis-sabr was-shalah. Kendar. Tolong jawab kalau ada Al-Quran dibaca. Lanjut enggak? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Palingakan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kalian pengen selamat dunia akhirat, jare Allah lamun sire kabeh pengen ning dunyane senang, usahane barokah, miliki wake, ate warase ketimbang geringi, ate senangi ketimbang susahe. Ning dunia senang, mati nih manjing swarga. Amin. Jare Allah enggak usah repot, bisabri wassalah, cukup jalani hidupmu dengan sabar dalam situasi dan kondisi apapun. Sabar jalani hidupmu, karena memang yang namanya hidup adalah masalah. Apapun masalahnya, ayo jalani hidupmu dengan sabar. Bisolah, duwe petis ora duwe petis sholat, duwe beras ora duwe beras, ning umat ning sawah gering tewaras, duwe petis ora duwe petis, gesek ke terasi tuh waras sesalak guys. Jalani sholat, jangan tinggalkan sholat. Kalau saudara gak usah banyak-banyak zakat haji puasa membawakan kudu memodal, harus berat. Itu bagaimana situasi dan kondisinya. Wis sepenting sholat dia 5 waktu kudu dicekel. Berjayalah kalian dimanapun kalian hidup. Subhanallah. Uang lamun wis nyekel sholat 5 waktu, apalagi hidupnya di Lampung, walaupun di luar negeri, di negeri orang, jaya selamat dunia akhirat. Tapi kalau saudara sudah meninggalkan sholat, gak usah jauh-jauh hidup kalian, walaupun digulak-galik sendiri hidupmu, cilaka. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka.
Wong tinggal sholat mending tibai uripe cilok. Oh, halo, lanjut. Jangan tinggalkan sholat. As-sholatu rasul amal. Sholat itu rajanya amal, saudara. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kalian di hari kiamat yang akan ditanya oleh Allah adalah urusan sholat. Ingku bilat sholatuhu tuqbinaan musairu amali. Kalau kalian kelak ditanya sholat lulus, maka seluruh amal ibadahmu, zakatnya, puasanya, hajinya diterima semua tanpa ditanya lagi. Masuk surga tanpa dihisab. Amin. Modalnya sholat 5 waktu. Tapi wa in rodda, kalau masyarakat Lampung ditanya sholat orang lulus, karena ning dunia ini ketokol sibuk nih ngapain di dunia, satu tinggal sholat di kokoli cocong baik, di bedui, di adani, di komati, di tinggating buangan timur berarti. Orang mana itu? Hah? Orang mana? Wong Serang biasa. Baiklah, saya terima mungkin itu wong Serang ya. Hari wong Lampung, wong Bulak-Balik mah juga ngomong maning lebih parah. Tolong jaga sholat 5 waktu, pengen berjaya selamat dunia akhirat. Saudara, jangan samakan sholat dengan zakat, puasa, haji ya. Kalau haji itu wajib bagi orang yang mampu. Pakai PCC, pakai sawai, pakai emas, pakai beras, anak ongkosi, wajib dong haji. Lah barang sawah udah duwe, emas udah duwe, PCC udah duwe, ongkos udah duwe, dong haji nek apa? Orang-orang wajib, walaupun masyarakat Lampung mati dulu sebelum keburu pergi haji, sempurna Islamnya, diterima oleh Allah. Senajan matinya durung haji, karena durung kewajiban. Begitupun zakat, wajib zakat. Lamun wakil PCC, kalau banyak hartanya, kalau ada uangnya, uang PCC udah duit, emas udah duit, dagang udah duit, zakat apa? Zakat apa? Zakat mitut. Udah wajib zakat, walaupun orang Lampung mati dulu sebelum zakat, sempurna Islamnya, diterima oleh Allah. Puasa bulan Ramadan, kalau sehat, kalau sakit gak boleh puasa, kata Allah buka, gampang nanti sawal dibayar, bisa ditunda-tunda, bisa ditawar-tawar. Sholat la rukhsata liman kullifa, tidak ada kemurahan tawar-menawar untuk sholat bagi orang yang sudah mukallaf. Tidak bisa ditawar-tawar. Nom, tul, lanang, wadon, sugi, miskin, waras, gering, wajib sholat. Apa maning geringnya masih bisa ngelak bidang ambon limbo? Gering jadi dicuri bidang ambon pakai sikat. Gering apa nongkon? Kami ini geringnya semunu baju udah sholat. Gering jadi jelek bubur mangkok. Goblok. Itu jauh udah sholat. Si waras sih maning nuruti nih konon gua. Anjir, namun anak wong gering cuman gering biasa. Udah sholat jejak dulu. Laknat, itu laknat. Allah mengingatkan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khas. Takutlah kepada orang yang enggak sholat. Awas aja parek-parek nih wong urus sholat. Singkirahkan wong sing urus sholat tuh. Fitnah akan turun, musibah, bencana, laknat. Kalau Allah menurunkan musibah, bencana, laknat untuk orang yang gak sholat, yang kena bukan yang gak sholat doang, si parak-parak sudah dikena kabeh. Contoh di dalam satu keluarga, jangan tanyakan kenapa kalau keluarga kalian itu penuh masalah, uripe berantakan, rumah tangganya panas di pepadon. Jangan tanyakan kenapa, lihat saja, teliti di rumahmu, nanein orang sholat kelakar. Subhan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah.
Hadirin hadirat saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pegang salat hingga sampai akhir hayat. Amin. Jangan pernah berhenti salat sebelum nyawamu lepas dari jiwa ragamu. Karena kewajiban salat itu hilang apabila kita sudah disolatkan, baru hilang. Kalau kita belum disolatkan, senajan lagi sekarat aja, nah wong adzan Allahu Akbar Allahu Akbar, wajib sholat. Gak bisa berdiri sholat sambil duduk, Allahu Akbar Allahu Akbar. Gak bisa duduk bukan alasan untuk meninggalkan sholat karena saudara masih hidup. Sholat sambil tidur miring tak. Allah Akbar Allah Akbar. Sholat miring juga nggak bisa karena sudah terlalu parah sakitnya, tapi masih hidup bukan alasan saudara untuk meninggalkan sholat karena saudara belum disolatkan. Sholat sambil terlentang, nah itu kita sholatnya. Allahu Akbar. Lumayan istirahat. Sholat terlentang juga nggak bisa karena sudah terlalu parah. Biasanya kalau orang penyakit liver itu walaupun orangnya masih sehat, hatinya juga masih waras, matanya tapi udah nutup, ya kan? Udah terlalu parah livernya, itu mata udah nutup, tapi masih hidup. Wong adzan Allahu Akbar Allahu Akbar, wajib sholat, wajib sholat. Gak bisa berdiri, duduk gak bisa duduk, tidur gak bisa tidur, telentang gak bisa telentang, pakai mata, sholatnya istihara pakai mata. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Pakai mata nggak bisa pakai hati. Kalau hatinya masih sadar, ya betul. Pakai hati nggak bisa, bawa ke musola. Bawa ke musola. Pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mang Jami'in meninggal dunia. Ayo punten ada Mang Jami'in di sini. Ada nggak Ampura ini ngomong Jami'in dulu ya? Baru selesailah, hilanglah kewajiban sholat. Subhanallah, terkutuk orang yang meninggalkan sholat. Bahkan saudara punten ya, ibu, daripada tinggal sholat saudara lebih baik jadi babi. Percayalah saudara, daripada tinggal sholat lebih baik jadi anjing saudara. Babi, anjing, walaupun hidupnya najis, gak pernah sholat, kalau mati gak ada urusan dengan nukar wanangkir. Mati jadi bangkai dilebur bebas perkara. Tapi kalau masyarakat Lampung tinggal sholat, sok silakan saja. Orang tadi bongkok itu bagus banget. Coba. Lanjut. Nah tulian kapan uisik dengan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan tinggal. Sebelum lanjut yuk istighfar dulu sama-sama yuk. Astaghfirullah semuanya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilanjut sekali lagi jangan tinggalkan sholat. Awas, itu amalan nomor 1 di dunia ini. Kalau pengen selamat dunia akhirat, pegang sholat 5 waktu. Daripada urus sholat terus anggur mati siki-siki. Astagfirullahaladzim. Kunapa urip lawas urus sholat, kunapa? Andonya nyuwe doang di neraka. Hidup bagaikan sebatang kayu, lebat bunganya serta buahnya, walaupun 1000 tahun, kalau tak
rasanya hati ini memeluk gunung. Namun apa daya gelur, abi datang dari Banten ke Lampung ini durung dingai mangan. Insya Allah panjang umur, semoga Allah menakdirkan abi bisa berjumpa kembali. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.